Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K dan non ASN. Jadi buat teman-teman semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena itu gratis kok teman-teman ya. Nah, di sini kita mendapatkan informasi terkait dengan angin segar untuk honorer belum diangkat jadi P3K maupun P3K paruh waktu. Jadi yang pertama akan saya sampaikan adalah terkait untuk honorer, angin segar untuk honorer. Nah, infonya ya. Nah, informasinya di hari ini teman-teman. Ada angin segar bagi para honorer di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang belum diangkat menjadi P3K maupun P3K paruh waktu. Jadi ini infonya untuk honorer yang ada di Kalimantan Tengah. DPRD Kota Palangkaraya mendorong Dinas Pendidikan setempat untuk mengusulkan pengangkatan honorer yang belum terakomodasi dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu, teman-teman ya. Nah, anggota Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya, yaitu Arif M. Norkim mengatakan, Dewan juga meminta pemerintah kota melalui Disdik atau Dinas Pendidikan untuk mengoptimalkan penataan guru di daerah tersebut. Nah, ini ya luar biasa DPRD-nya teman-teman ya. Nah, kemarin kami Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan untuk membahas penataan tenaga pendidik yang dinilai masih belum merata di sejumlah sekolah. Menurut Arif, terjadi ketimpangan penempatan guru, di mana sebagian sekolah mengalami kelebihan guru. Nah, sebenarnya ini bukan hanya ada di daerah Palangkaraya atau Kalimantan Tengah, tapi ini juga terjadi di daerah-daerah lain adanya kelebihan guru ini. Ada kelebihan tapi ada juga yang kekurangan gitu teman-teman ya. Selanjutnya, juga diakui secara umum terjadi kekurangan guru yang dipicu banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun maupun berpindah tugas melalui mutasi, sehingga kebutuhan guru di sejumlah sekolah semakin meningkat. Nah, seperti itu ya. Salah satu solusi yang kami dorong adalah melakukan pendataan kembali terhadap ASN yang memiliki latar belakang pendidikan, baik yang bertugas di Disdik maupun di OPD lain maupun di DPRD. Nah, di sana itu diminta lagi pendataan terhadap aparatur sipil negaranya. Nah, dia menjelaskan langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menutupi kekurangan tenaga pendidik sambil menunggu kebijakan penambahan guru dari pemerintah pusat. Nah, itu teman-teman ya, penambahan guru dari pemerintah pusat karena harus menunggu instruksi dari pusat juga. Apalagi kita ketahui bersama bahwa tidak boleh mengangkat honorer. Arif menambahkan, Komisi 3 DPRD Kota Palangkaraya juga mendorong pemerintah mengusulkan kembali tenaga honorer yang belum diangkat menjadi P3K maupun P3K paruh waktu agar memperoleh kesempatan menjadi guru sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi misalnya ada kekurangan guru kelas, ya angkat guru kelas begitu. Ada kekurangan guru mapel, angkat guru mapel di jenjang manapun ya, dasar, menengah. Di sisi lain, Arif mengajak guru ASN yang saat ini mengajar di sekolah swasta, nah ini ASN di sekolah swasta, agar bersedia kembali bertugas di sekolah negeri sesuai kebutuhan pemerintah daerah. Nah ini, jadi yang ada di swasta diminta bersedia untuk kembali ke sekolah negeri katanya. Nah, menurutnya, langkah tersebut dapat membantu pemerataan tenaga pendidik sekaligus memberikan peluang pengembangan karir yang lebih baik. Dia menilai perpindahan kembali guru ASN ke sekolah negeri akan mempermudah proses kenaikan pangkat dan pembinaan karir karena berada di bawah pengelolaan langsung pemerintah daerah. Kami juga meminta moratorium penerimaan guru dari luar daerah dibuka kembali secara khusus untuk menggantikan guru yang pensiun atau mengisi kekurangan tenaga pendidik. Dengan begitu, kebutuhan guru di Kota Palangkaraya bisa terpenuhi tanpa mengabaikan kemampuan keuangan daerah. Nah, ini luar biasa di sana perhatian daripada DPRD-nya teman-teman ya. Semoga daerah lain juga seperti itu. Nah, ini informasi untuk honorer. Nah, selanjutnya kita beralih ke informasi untuk ASN P3K penuh waktu maupun paruh
waktu. Nah, ayo teman-teman ya. Nah, selanjutnya pada media yang sama teman-teman ya, di sini ada info terkait dengan solusi penyelesaian masalah P3K. Nah, katanya cuma satu, yaitu angkat seluruhnya menjadi ASN, ke PNS. Jadi angkat seluruhnya menjadi PNS. Nah, coba kita simak teman-teman ya. Solusi penyelesaian P3K cuma satu, yaitu alihkan seluruhnya ke PNS. Selama masih sistem kontrak, masalah P3K tidak pernah tuntas. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silahkan komen. Ketua ASN P3K Guru 2022 Provinsi Riau, yaitu Eko Wibowo, menilai dalam beberapa tahun ini persoalan ASN P3K tidak selesai. Bahkan sudah hampir 2 tahun kepemimpinan Pak Prabowo belum juga tuntas. Akibatnya banyak kepala daerah mengeluh soal gaji P3K dan paruh waktu saat raker RDP atau RDPU. Nah, ini mungkin coba teman-teman sempat lihat video admin sebelumnya ya. Admin juga sudah post itu dari Ibu Sherly dari Kalimantan Barat itu mengeluhkan. Nah, seharusnya kata Eko, pemerintah pusat yaitu Kemendikbudrismen, Kemenpan RB, BKN, Kemenkeu dan Kemendagri menyodorkan solusi alih status PNS P3K ke PNS kepada Presiden Prabowo. Kalau semua P3K diangkat PNS, maka tuntas semua persoalan ASN, P3K pusat, kabupaten atau kota. Dia menambahkan, sebaiknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong guru P3K menjadi PNS. Nah, ini Pak Eko menyampaikan hal seperti itu teman-teman ya. Dengan begitu, gaji menjadi tanggung jawab pusat. Sementara Pemda fokus membangun Dengan begitu, gaji menjadi tanggung jawab pusat, sementara Pemda fokus membangun sekolah dan sarana sekolahnya. Tokoh muda pendidikan Riau ini yakin masalah P3K dan paruh waktu tidak akan menjadi bom waktu bagi pemerintah bila pengangkatan PNS direalisasikan. Itu teman-teman ya, Pak Prabowo. Pemda juga tidak akan mengecewakan merumahkan P3K dan P3K paruh waktu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini luar biasa usulan dari Pak Eko teman-teman ya, Eko Wibowo. Beliau juga seorang aparatur sipil negara yang P3K. Nah, ini disampaikan dalam ruang podcast di RRI Pro Pekanbaru. Nah, tapi yang dia suarakan bukan hanya di Pekanbaru teman-teman ya, tapi seluruh Indonesia. Ingat, di seluruh Indonesia. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.